biasanya gimana? Oh iya. Halo. Ketemu lagi nih. Kita podcast lagi ya kan. Ada gua, Alex, Amar, AMAR. Ini singkirin dulu kali ya kali ini ya. Kali ini kayak bukan tentang ini ya. Iya. Tapi gas nih raket kontrol asik. Iya. 97 tuh udah di Persep tuh udah paling mantep lah. Apalagi 97L. Iya. I'm friendly lah. I'm friendly. Backend lu bakal kayak ya dia nggak pakai ini lah. Siapa Taufik Hidayat? Hah? Topik. Gimana nih, Lek? Padel ya, nyebut Padel, apa padel. pronounce-nya padel. Padel. Bukan pedal. Pedal mah PADDLE ya kan? Itu injakan sepeda bukan? Jangan sepeda ya. Injakan sepeda ya. Pudel. Pudel ya. Pudel anjing. Pudel. Iya lagi hype nih, Lek. Ya. Padel, ya kan? Padel ya. Padahal ini olahraga Meksiko ya. Oh iya, dari Mexico, ya kan? Dari Iya. Meksiko. Oke. ¿Por qué? Iya. Oke. Por favor. Por favor, famus. Oke. Jadi padel ini lagi apa? Hype Happening. banget. Ah. Sebenarnya udah mulai dari tahun lalu sih, Be. Di sini di Indonesia. Di Indonesia, tepatnya di Bali kali ya. Pertama di Bali ya. Nama di Bali. Jadi banyak bule-bule main di sono, ya kan? Dan wisatawan atau turis dari Jakarta ke sono, Ya. kok seru ya? Dan mungkin ada beberapa supplier brand-brand tertentu yang mulai nawarin gitu kan. Akhirnya orang, coba di Jakarta buka, booming. Lapangan penuh. Iya. Bingung dong, ini olahraga ini nggak gampang loh. Terlihat mudah tapi ini nih nggak gampang. Jadi begitu happening, orang-orang nyobain, ternyata nggak sesusah itu. Maksudnya kayak, oke, kita sama-sama beginner nih. Kita main pakpok. Ya karena ini fun, nggak serius-serius amat, nggak kompetitif amat. Jadi pas main itu lebih kayak ke, hal baru lagi gitu loh. Jadinya seneng makin sekarang. Tahun ini banyak banget lapangan baru buka. Dan terjadilah pasar padel. Iya. Tuh. Lu main juga berarti udah berapa lama lu main sekarang nih? Gua main dari libur lebaran. Kagak ada kerjaan. Ya kan? Teman-teman pada liburan. Yang teman-teman tenis terutama pada liburan. Nah, teman-teman komplek nih, ya kan? Main padel yuk. Ya udahlah, daripada nggak ada kerjaan, nggak olahraga, kita main padel. Jadi dari situ sampai sekarang udah hampir 2 bulan lah. Oh iya 2 bulan ya? Tapi lu udah jago bener kayaknya. Enggak. Oh basicnya tenis lu ya? Sebenarnya beda sih. Beda? Tenis sama padel tuh beda. Orang yang biasa main tenis tuh pasti bakal pengen hajar kan. Padahal padel ini bukan yang mainannya begitu gitu loh. Karena lu kan ada kaca tuh belakangnya. Nah lu sebenarnya main padel ini mesti manfaatin space lu gitu loh. Dia mantul ke kaca masih bisa lu balikin. Tapi kalau kita yang biasa main tenis kan kayak bola kalau udah lewat ya udah mati. Gitu kan. Padahal masih bisa tuh. Gitu. Iya. Ya lu lebih biasa aja. Kalau lu udah main tenis sebelumnya, lu akan lebih biasa sama bolanya. Karena bolanya mirip walaupun berbeda sedikit ya. Tapi mirip gitu. Jadi feel-feelnya itu ya lu tinggal nyesuaiin. Ini kan gak ada senarnya ya. Jadi ya udah kayak pakai tangan lu aja gitu loh. Ngatur bolanya gitu. Siap. Terus apa tadi gue mau nanya ya? Oh ya terus apa? Jadi kalau misalnya orang-orang mau coba nih gitu ya kan, dia apa tuh milih raketnya gimana tuh kalau menurut lo? Ya since ini juga baru happening ya, gue yakin belum ada tuh pemain yang apa? Nyala nggak sih? Nyala. Tadi ke bawah. Apa pemain yang apa? Jadi since ini baru happening, ya kan? Profesionalnya tuh masih sedikit di Indonesia. Kebanyakan tuh orang-orang yang mungkin udah mulai main dari tahun lalu apa awal tahun. Yang kalau ya which is lo kalau latihan ini seminggu lebih dari 3 kali, lu akan cepat menguasai. Apalagi background lu tenis. Yang dimana kebanyakan sekarang pemain padel ini backgroundnya tenis. Yang di level serius ya. Jadi kita bicara 2 level nih. Yang levelnya fun sama yang levelnya serius. Gitu loh.
Nah, kebanyakan itu yang backgroundnya tenis nih, yang masuk ke level serius gitu loh. Oh iya. Karena emang padel ini aja baru mau masuk ke PON, belum ada pembinaan, baru mulai buka-buka tempat sewa main gitu loh. Belum ada yang khusus ini PB banyak itu belum, seperti badminton ya. Jadi ya, yang serius ada nggak? Ada beberapa klub yang serius ngebentuk pemainnya untuk profesional, tapi ya masih jauh lah kayaknya. Iya. Karena ini olahraga masih baru di Indonesia. Nah, untuk kita ngomongin yang level fun, cara milih raketnya gimana? Ya, jadi terbagi secara umum tuh ada 3, round, teardrop, sama diamond. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat secara teorinya, round itu untuk yang all around defensive player. Kalau yang teardrop itu lebih ke mix antara control dan power playstyle. Kalau yang diamond itu umumnya head heavy. Jadi dia untuk yang attacking player gitu loh. Iya. Teorinya sih begitu. Dan lagi orang sering banyak bilang kayak, oh yang round itu untuk beginner ya. Sebenarnya nggak juga. Ada beberapa pemain pro yang di dunia ya, itu pakai tipe round. Balik lagi ini semua tergantung cara main kalian sih. Ya sama kayak raket tenis lah be. Ada yang speknya untuk kontrol, ada yang speknya seperti E-zone untuk power, V-core untuk spin ya kan. Nah sama, di padel pun ada 3 shape ini untuk 3 playstyle gitu loh. Iya. Gitu. Jadi apa? Ya mungkin round, kalau tapi udah pasti kalau kayak round itu sweet spotnya gede kan. Iya. Makanya lu tadi buat defensif ya. Jadi Defensive player, all around player lah. all around player. Kalau teardrop ya tengah-tengah. Sorry, round itu lebih ke all around-nya tuh kontrol. Oh kontrol malah. Kontrol. Oh iya. Terus tadi apa diamond head heavy dia. Head heavy. BP-nya tinggi. BP-nya tinggi, Sweet spotnya agak di atas gitu. sweet spot-nya agak di atas. Nah ini nih contohnya nih. Ini apa nih? Nah ini yang bentuknya diamond. Diamond. Ini dari Babolat Technical Series ya, yang level Virtuo. Oh. Gitu. Nah ini kan bentuknya diamond nih. Balance-nya agak tinggi. Iya. Dan dia head heavy nih balance-nya gitu loh. Jadi untuk tipe pemain yang menyerang tuh di suggest-nya pakai yang shape-nya diamond. Gitu. Offensive player lah. Yeah. Nah, untuk yang teardrop itu contohnya ini, Babolat seri R. Ini yang level Virtuo ya. Nah, ini teardrop serinya. Iya. Kayak tetesan air mata. Tetesan air mata dong. Sedih dong. Nah, ini untuk yang round. Agak bulat, agak luas, sweet spotnya agak gede. Teardrop juga sweet spotnya lebih gede. Gitu loh. Oke. Nah, kalau yang technical, yang diamond, ya dia di sini nih sweet spotnya. Gitu. Spesifik agak atas. Gitu. Nah, balik lagi nih. Permainannya seperti apa, oke? Ya. Itu untuk shape. Itu secara umumnya aja nih, supaya teman-teman tuh nggak bingung kalau mau milih raket. Oh, gue biasanya kalau main badminton atau main tenis, atau gue olahraga, gue tuh tipe atlet yang apa sih nih, ya kan? Apakah gue yang suka rally, gue yang suka ngontrol, apakah gue yang suka mainnya manuver cepet, speed gitu kan? Atau gue yang suka nyemes gitu loh. Nah itu kan kita bisa lebih gampang mengkerucutkan raket mana yang tepat buat kita. Oke? Gitu, jadi itu secara shape. Nah, lalu secara umum juga, raket padel itu kita ngomongnya terbagi 3 deh ya, secara surface. Ada yang fiberglass, ada yang karbon, ada yang hybrid. Hybrid itu ya campuran karbon sama fiberglass. Ya. Gitu loh. Kalau yang fiberglass otomatis dia lebih flex. Jadi dia lebih soft. Iya, lebih soft. Oke? Kalau yang karbon dia lebih keras. Nah, karbon itu sendiri kan ada banyak tuh ya. Iya. Ada 3K, ada 12K, ada 18K, ada 24K. Ya gitu. Ya itu semua juga balik lagi tergantung ke level permainan kalian. Gitu loh. Nah, terus selain surface, raket padel itu
punya foam nih di dalam ini nih. Jadi ada yang soft, ada yang medium hard, ada yang hard, ada yang extra hard. Jadi ya balik lagi, lu sukanya yang keras, yang lembut, atau yang sedang-sedang saja. Oh Gitu. iya. Terus material lainnya yaitu tulangnya, rangka, frame-nya raket ini. Ada yang graphite, ada yang karbon, gitu loh. Bedanya apa ya? Kekuatan. Kalau karbon otomatis lebih kuat dan lebih flex ya. Iya. Gitu. Terus hal lainnya lagi selain spek-spek yang tadi kita jelasin, ada juga di surface. Jadi ada yang rough. Rough itu ada yang 3D, 3D roughness. Ada yang dia teksturnya tuh sandy, Be. Jadi kayak pasir gitu. Kayak ini apa? Lu buat apa? Apa namanya? Amplas. Amplas ya, kayak amplas ya. Kasar dia. Iya. Itu fungsinya buat apa ya? Buat spin. Iya. Buat spin, generate spin bola. Iya, buat lebih spin. spin. Tapi bukan berarti yang nggak ada tekstur kayak begini nih, yang glossy begini, yang licin, nggak bisa spin. Belum tentu begitu. Tekstur tadi hanya memaksimalkan. Iya, maksimalkan. Karena ini kan ada lubang-lubangnya nih. Nih, kedengaran nggak? Ya kan? Ini kan ada lubang. Otomatis bola kalau kena lubang-lubang ini ya pasti udah ada spin efeknya Iya, gitu. ada efeknya ya. Sama kayak senar tenis lah gitu. Iya. Terus senar tenis bulat kan belum tentu nggak bisa spin gitu. Betul, karena dia kan berjarak. Iya. Tetap aja akan ada impact untuk spinnya gitu. Tapi kalau yang senar khusus spin ya shape, tajam itu lebih Memaksimalkan iya, spin. maksimalkan spin gitu. Tuh. Itu. Iya, jadi pokoknya orang yang baru mau main padel atau mau nyoba gitu ya dari kayak gitulah gitu kan ya. Iya. Soal intinya bisa dibilang juga kan kalau ini lah kayak berarti kayak misalnya diamond itu bisa dibilang nggak user friendly nggak sih? Karena sweet spot di atas begitu ya kan dia baru mau main gitu otomatis pasti kita kan kalau tengah gede kan enak tuh. Kalau gue mau mulai nih, gue sih nggak mau pakai diamond gitu. Jadi kayak nyusahin gue gitu ngerti nggak lo? Karena gue belum bisa, Iya. belum bisa main gitu. Ya benar sih. Kayak gue waktu gue baru main, gue pakainya yang round. Iya. Gue pakainya yang soft. Dapat dulu gitu feelnya Iya, kan. karena gue nggak mau langsung yang keras, gue mau yang soft, gue mau yang round. Kenapa ya? Karena gue baru belajar padel. Even gue udah main tenis sebelumnya, gue mau main padel ya, gue nyobain dari yang soft, dari yang round dulu. Kenapa ya? Gue pengen nyari feelingnya dulu. Iya. Mainnya kayak apa sih gitu loh. Iya. Ya, jadi begitu udah sebulan, udah berapa kali main, udah berasa kayak gue kayaknya perlu yang lebih ini deh. Iya. Gue kayaknya perlu yang lebih itu deh gitu. Iya itu make sense sih kalau ya lu nggak tahu apa sih. Tadi lu bilang pertama apa soal gaya main segala macam kan, lu baru main padel kan padel. Baru main padel kan. Kalau padel itu anjing. Jadi iya kalau gue juga begitu. Terus sama ini paling apa sih? Kesannya tuh ada beberapa apa ya kalau ngeliat yang murah tuh kayak aduh jelek nih. Enggak juga kan. Yang fiberglass gitu. Sebenarnya lebih ke gengsi kali ya. Jadi kalau ya ini kan lagi-lagi olahraga fun ya. Iya. Jadi kayak misalnya main badminton atau main tenis nih. Bang, nyenar dong. Tarikan gue 31, 30. Iya. Padahal lu megang raketnya aja kok salah ya gitu loh. Oh iya. Tapi karena kalau di komunitas, gila smash lu kenceng ya. Tarikan lu berapa? 30. Ngikut. Gitu, ya kan. Ya sebenarnya balik lagi. Iya sih. Ya, yang tahu itu ya lu sendiri gitu. Ya, lu main ini buat apa? Iya. Kalau lu untuk social networking, untuk ketemu orang-orang penting, ya kan? Ya mungkin penampilan penting, permainan belakangan. Oke, yang penting penampilan gue dulu nih, supaya gue bisa se-circle nih, gitu ya kan? Tapi kalau lu pengen yang mainnya nyaman, mainnya enak, ya lu sesuaiin lah sama kapasitas lu gitu loh. Iya. Fiberglass itu bukan berarti jelek. Iya, justru ya memang sih buat tetap kalau yang kayak murah-murah fiberglass gitu buat beginner tetap kan ya, karena dia lebih soft. Iya. Dan lagi kan kalau karbon kan otomatis dia lebih keras daripada fiberglass. Iya. Lu bisa kena padel elbow, ya kan? Cedera elbow, shoulder, wrist, segala macem gitu loh ya. Kita kan olahraga padel ini kan
konteksnya kalau yang bukan yang serius ya, fun gitu loh. Ya kita pengennya mainnya enak tanpa rasa sakit. Iya. Gitu loh. Iya. Dan satu hal lagi nih yang mesti kita pahamin. Kalau senar badminton kan umurnya sih ya kalau lu putus ganti. Iya. Atau kalau lu udah sekian lama udah mulai lost tension ganti kan. Kayak tenis juga kan. Kalau ini barang makin sering lu main, ini formnya makin Mati. makin habis lah gitu loh. Iya sih namanya Ya form dari keras ya makin lembut gitu loh. Iya. Gak segeres waktu lu baru beli gitu loh. Oh malah makin lembut. Malah makin lembut Oh iya. gitu loh. Oh iya kayak foam namanya foam Namanya foam ya Iya kan? di ini sofa di sofa. Kayak ini aja nih, ya kan? Sofa lu dudukin terus ya lama-lama kan dia nggak sekeras baru gitu. Iya. Kalau lu sering main seminggu lebih dari 3 kali, umumnya ya itu 6 bulan lah umurnya, sampai 1 tahun, Iya. gitu loh, ya kan? Jadi ya menurut gua, beli fiberglass awalnya doang, misalnya enak, lama-lama lembek segala kan, ya. Di padel ini bukan kayak badminton tenis. Lu nyemes nggak bakal sesering itu gitu loh. Iya. Gue liat game-gamenya juga gitu sih maksudnya. Kecuali yang nanggung banget. Kecuali lawan lu ketemu yang di bawah lu, yang ngasih bola lu nanggung mulu, yang bikin lu hajar terus kan ya. Balik lagi ini semua cuman tergantung situasi kalian masing-masing. Tapi kita paling ya ngobrolin soal padel ini secara umum aja guys. Jadi jangan diserang ya. Takut amat lah sama netizen. Nggak, nih apa? Tantangin. Nggak, gue juga mau main nih. Tapi gue nunggu ada Carlton ada. Jadi raket badminton pertama gue tuh Carlton. Ya kan? Anjay. Jadi padahal ada Carlton juga. Wah gue mau pakai Carlton juga. Murah cuy. 799 tuh yang fiber. Terus 1.200.000 tuh yang fiber. Yang mix lah. Fiber. Terus yang karbon tuh 1,5 apa. Wah murah nih coy, gue mau pakai ini aja, ntar kita main ya. Mereknya juga jelas Carlton gitu. Iya Carlton, raket badminton gue Carlton sih. Harusnya ada hari ini nih, cuma belum dikirim. Tapi itu serius, gue pas mau nyoba tuh, yang mana ya gitu kan, gue juga bingung gitu. Cuma pas gue liat, ya itu gue mau rasa dulu. Nanti gue tahu gue perlunya apa gitu. Iya. Ya sebenarnya kan kita kalau raket ini kan nggak mungkin kita pakai tes main kan. Iya. Kecuali temen lo udah punya, lo tes punya temen lo dulu nyoba, terus gue cocoknya ini ya oke. Tapi buat orang-orang yang bahkan semuanya nyewa di tempat main nyewa raket kan bisa tuh. Iya. Ya lu bakal susah kan. Iya. Ya kalau misalnya mau nyoba raket itu, lu bisa datang nih lu pegang ya kan. Kalau lu merasa ini nggak berat aja, kalau menurut gue ya, selain kekerasan surface-nya, yang penting itu beratnya. Jangan sampai lu karena gue pengen kayak Nadal kemarin pakai bola technical Viper nih, lu akhirnya beli itu, akhirnya lu mainnya nggak enak, tangan sakit lah, karena tuh raket kaku dan berat gitu, ya kan? Jadi kalau gua milih raket blank nih ya, blank gue pasti cari yang beratnya sesuai sama tangan gua. Iya. Gua mending keentengan daripada keberatan. Iya. Keentengan lu masih bisa nempelin frame protector itu kan nambah berat ya. Gitu loh. Grip juga lu 2 lapisin juga nambah berat gitu loh. Iya. Karena ya di raket-raket begini walaupun beda 5 gram, 10 gram itu berasa. Iya. Gitu loh. Kalau udah keberatan lu nggak bisa apa-apain ya? Kalau udah keberatan ya lu nggak bisa apa-apain. Lu cuma bisa bertahan, tangan lu setahan apa aja selama apa lagi gitu loh. Gitu. Gitu. Karena main ini yang penting nyaman. Kan ini kan lebih ke refleks ya kalau main padel itu ya. Iya. Gitu loh. Iya sama customer gue tuh, customer badminton tuh langganan gitu kan udah biasa. Gue mau nyoba nih gitu, cuma kan kayak liatnya ada apa sih Softies, Starfy itu 5 juta, Vibora 5 juta apa segala macam. Raket badminton dia raket high end coy semua, banyakan. Ya which is 3 jutaan ya. Iya, intinya high end gitu. Badminton high end intinya masih bisa pakai lah gitu gua, gitu kan dia itu. Nah terus pas di padel dia mau nyoba tuh, tapi yang mana ya bro ya dia bilang gitu. Ya paling lu starting nih, aduh kayak cuma agak tanggung kayak yang gini. Cuma kalau gue mau sampai mau beli yang 5 juta nih, gue belum nggak tahu nih gue kenapa gue mesti beli 5 juta gitu. Oh, ya iyalah, maksudnya nggak mesti itulah kayak nggak mesti lu beli yang high end kayak badminton nih gitu.
badminton high end emang berasa nih gitu kan. Apa? Lo pakai lama-lama adaptasi pasti bisa lah gitu. Kecuali kalau emang lo udah nggak kuat ya udah gitu. Tapi kan badminton high end masih ada pilihan tuh. Raket kan ada yang stiff, extra stiff, ada yang medium nih. Dia tetap di range high end kan. Iya, Cuma kan dia pikir yang 5 jutaan tuh gue perlu nggak gitu. Hmm. Nah terus ada lagi player siapa lagi? Ini Pablo Cardona. Iya, Ionic player pakai nih. Ini nggak 5 juta nih. Jadi dari seri Babolat itu, Bull Padel, ya kan? Ini price list 3,5. Nggak 5 juta tapi player udah pakai gitu. Contohnya ini, raket Bull Padel, Ionic Power, ya kan? Ini bahkan nggak ada di line up pro-nya, Be. Ya, ini bukan seri pro lah intinya gitu. Seri pro-nya itu Neuron, Vertex, Hack, ya kan? Elite gitu loh. Ya balik lagi, lu kalau misalnya ngomongin budget, gua nggak perlu 5 jutaan atau apa. Bukan nggak perlu, jadi kayak Worth it apa enggak gitu? iya maksudnya gue mau langsung main nih karena kebiasa di badminton, di tenis gitu ya yang terutama Yonex ya, yang Jepang lah, yang lain lah, nah gitu kan. Begini aja, kalau emang begitu pola pikirnya, Nah maksudnya di pedal dia gue belum tahu gue bakal mesti beli yang high end banget nggak gitu. Enggak, jadi orang-orang yang olahraga itu kan ada yang merasa sama aja. Raket fungsinya ya itu. Ya. Ada yang kayak begitu. Ada yang gue mau beli yang bagus sekalian. Karena gue nggak mau beli berkali-kali. Yeah. Ada yang seperti itu. Yeah. Ada yang gue mau nyesuai nih sama kebutuhan gue. Gue perlunya raket yang seperti apa. Ada yang kayak begitu. Ya kalau misalnya price range harga dari 5 jutaan, 4 jutaan, 3 jutaan, 2 juta, bahkan di bawah 1 juta. Ya itu kembali lagi ke preference-nya mereka masing-masing. Iya. Mereka perlunya dan prinsipnya seperti apa dalam berolahraga? Apakah budgetnya sekian? Apakah no budget yang penting gua nyaman gitu loh? Iya, tapi gini, maksud gue lagi nih ya. Kayak misalnya raket tenis nih, Yonex, Izon. Ada Izon 98, ada Izon 100. Ini sorry ngomongin tenis ya. 98 100. Ini semua raket high end nih, 100L, 100SL, 105. Yang enteng-enteng tuh raket high end. Ini semua high end 4 juta semua nih. 98 nih. Dia mau pakai, gue baru mau main tapi mau raket bagus. Lu jangan pakai 98. Lu pakai 100L. Kan gitu kan. Atau ada option kan. Ya. Tapi itu worth it kan. Karena ini raket solid, raket Jepang, padat, nggak nyusahin lu gitu, nggak bikin lu aduh berat nih raket terlalu berat. Ya itu lu nggak perlu yang 98 tour, lu nggak perlu yang 98 plus, nggak perlu yang 100 plus gitu kan. Tapi kita ada option 100L di tenis gitu. Nah di padel ada nggak gitu, ngomong padel mulu. Di padel ada nggak kayak gitu like? Nggak gini, jadi kalau di padel itu dia beda banget sama tenis sama badminton. Nah ya gitu, maksudnya beda kan. Di padel itu bahkan selama ya gue nggak bilang 30 aja deh, gue bilang 20 aja deh. Selama 20 tahun terakhir itu tuh nggak ada perkembangan berarti. Ya. Lu nggak ada update berarti gitu loh. Selain daripada material-material yang dari tadi awal kita sebutin gitu loh. Makanya menurut gue padel ini lebih simple gitu loh. Ya kan? Oke, gue cuma main buat fun. Budget gue sekian. Di budget sekian tuh ada raket apa aja. Kita nentuinnya gimana? Oke, bang, budget gue 3 juta nih. Ya kan? Gue maunya yang teardrop. Gue maunya yang fiberglass. Gue maunya yang soft. Udah. Ya. As simple as that gitu loh. Kalau menurut gue ya. Nah, contohnya nih Bull Padel nih. Yang tadi kita bilang line up pro-nya aja. Orang kan kebanyakan rame yang, gue mau beli yang pro. Salah nggak? Enggak. Ini olahraga fun guys, gitu loh. Lu nggak perlu menjadi VD Cinggoto, baru lu beli Bull Padel Neuron. Lu nggak perlu gaya main lu seperti Ale Galan, skill lu bukan gaya mainnya. Nggak perlu skill lu kayak Ale Galan, lu baru beli Adidas Metal Bond Hard itu yang plus gitu loh. Ya ini fun. Gue fans Agustin Tapia misalnya. Gue beli Nox yang AT10 yang 18K dia pakai. Fine aja gitu loh. Selama speknya itu nyaman di tangan gue gitu loh. Ya. Ya kan? Dan padel ini contohnya kayak tadi lu bilang nih si Pablo Cardona yang kemarin masuk final di
Asuncion ya di Paraguay itu kan. Si senyo. Ya. Iya. Nah, dia pakai raket ini. Gitu loh. Bukan seri pro-nya Bull Padel ya. Iya. Karena sesuai dengan gaya main dia juga. Karena ya sesuai gaya main dia, di tangan dia cocoknya ini. Iya. Kenapa pemain menyerang kayak Pablo Cardona nggak pakai misalnya Explo? Bull Padel Explo yang dibilang raket paling powerfulnya Bull Padel ya kan? Ya balik lagi. Dia nyamannya dengan diamond shape. Ya kan? Kalau Explo itu kan dia kayak octagonal shape gitu ya, apa shape gitu ya. Ya kalau ini kan diamond, terus frame-nya ini hybrid antara carbon fiber dan fiberglass. Ini hybrid loh, nggak murni karbon. Jadi belum tentu yang profesional tuh selalu 100% karbon. Kayak Arturo Coelho, pemain nomor 1 dunia yang pakai head tuh. Dia juga hybrid surface-nya. Gitu loh. Jadi bukan berarti fiberglass itu low class, karbon itu high class gitu, nggak begitu gitu. Iya, itu ada asumsi beberapa customer sih begitu. Ya memang namanya olahraga baru fun, banyak banget sugesti-sugesti yang oh gue harus begini, gue harus begitu, padahal gaya main lu nggak perlu raket itu, lu lebih perlu raket yang begini gitu. Kue tadi mana kayak dalam ya? Nah jadi kayak kalau misalnya teman-teman ngelihat webnya mereka nih, kayak Herostar, Nox, Babolat, Bull Padel, dan kawan-kawan ya kan. Biasanya tuh udah mention tuh. For beginner, intermediate, advanced player gitu loh. Ya sebenarnya itu mereka udah menyederhanakan gitu loh. Iya. Ya kita tinggal lihat kita di level apa, kapasitas kita main seperti apa gitu loh, ya kan. Ya beginner boleh nggak pakai raket ini contohnya. Ini raket power dari Herostar nih. Ya kan, ininya karbon 18K, ininya udah sandy surface ya kan. Sandy banget ininya. Kayak berpasir ya kan. Dan dia diamond shape, head heavy. Dan menurut gua ini raket agak sedikit berat. Tapi kalau beginner boleh nggak pakai ini? Boleh aja. Gitu loh. Ya kan? Ya bukan berarti lu sampai nggak bisa mukul bola atau gimana kan? Ya, it's just a game bro, gitu. Ya kan? Apalagi mainnya lu sama yang selevelan sama lu gitu loh. Ya lu nggak akan menemui kesulitan berarti gitu loh. Kecuali lu main sama yang levelnya di atas lu, mungkin lu baru berasa nih, gitu loh. Ya, tapi balik lagi ini olahraga fun. Unless lu pemain yang serius ya. Yang lu ngincer setiap turnamen ya kan ada yang level bronze, level silver, gold gitu-gitu kan. Dan lu ngincer peringkat misalnya. Ya otomatis lu yang latihan tiap hari sama kita yang kagak latihan bahkan nggak ngejaga badan kayak atlet pada umumnya ya kan. Ya kita fun-fun aja. Tapi kalau lu serius lu ngejaga otomatis lu perlu raket yang spesifik sama gaya permainan lu. Karena di padel itu ada tuh yang namanya pemain kiri, pemain kanan. Iya itu tuh. Ya kan? Pemain kanan lebih kayak playmakernya, pemain kiri lebih yang attacking player gitu-gitu loh. Oh kiri lebih attacking malah ya? Iya. Kiri mungkin sering backhand itu? Kiri ya, karena dia kan kalau mantul ke kaca belakang sebelah kiri dia, karena dia di sebelah kiri, otomatis dia akan banyak ngambil backhand kan. Jadi untuk ngelob atau untuk backhand hajar balik, atau untuk backhand naro-naro ya harus lebih fasih backhandnya gitu, harus lebih mahir backhandnya gitu loh. Bukan berarti pemain kanan nggak boleh backhand, boleh gitu. Ya sometimes kan pemain kanan namanya ke kiri lu ya pasti lu mesti ngambilnya begini. Iya. Kan nggak mungkin ngambilnya begini. Kalau gue pasti gitu. Minta habis. Badminton gini dong. Lagi gitu. Gitu. Ya so far sih soal padel begini gitu loh. Tapi nih kalau yang dari tadi kita ngomongin misalnya ada yang punya opini lain, ya pro kontra lah ya. Ya sekali lagi kita cuman ngobrolin padel. Ngobrolin gitu. Ya. Gue juga belum pernah main, gue mau main. Tapi malu lagi. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya opini lain atau komentar, ya silahkan komen di kolom komentar. Kita bisa diskusi gitu. Kita juga baru belajar main. Ya ntar coba deh kalau lagi main kita kontenin ya.
Oh iya. Emang gue jangan kelihatan kamera ya. Terus kelihatan tololnya. Nggak, di sini nggak ada yang tolol. Cuman tolol banget. Nggak ada. Tapi lu katanya mau bikin ini channel padel ya kan? Iya. Jadi Apa namanya? Padel cerot. iya. Cerita padel. Oh iya padel. Padel cerot keren loh. Padel cerot. Pas apa logonya gitu kan. Ke kaca gitu ya. Iya. Oh. Ya kan, jadi nanti gua akan ada channel khusus padel. Itu namanya Cerita Padel. Ya, teman-teman tolong support. Iya. Ya kan? Ya kita bisa sharing, berbagi, ya kan? Tapi nggak ada gua di situ. Ada lah. Ada, semua ada. Ada. Nanti ada Agustin Tapia, ya kan? Ada Paquito Navarro, Iya. banyak pemain dunia, fotonya doang. Sama raketnya. Ya, jadi ntar kita bakal coba lebih dalemin soal padel ini, ya kan? Jadi kita bakal lebih banyak yang bisa kita sharing gitu loh. Iya. Di channelnya Alex gitu. Di channel gua nanti gua akan khusus ngomongin soal padel. Iya. Terus taruh di channel Alex kalau komen, Alex lu ngobrol sama Amar aja di Sportalika. Kasih tahu di komennya. Iya. Gua mobile, gua bakal ada di mana-mana, ya kan? Video gua akan di mana-mana, aman. Iya. Tapi lu keren sih asli dah. Jadi ya itu kan lu bilang lebaran kan. Gue main padel nih gue pikir lagi iseng aja nyoba gitu ya kan. Anjir Toto udah jago deh sekarang hehe. Enggak lah, jago sih enggak. Cuma seenggaknya lu kalau gue lihat ya yang dari maksudnya gimana sih? Lu ngerti gak sih kalau kayak apa? Ini balik lagi ke badminton ya. Maksudnya kalau badminton kan yang baru nyoba gini mukulnya apa gimana. Cuman dia udah ya mungkin karena tenis kali ya. Ya kan. Gue udah terbiasa bola tenis jadi gue lebih cepat adaptasi aja. Paling sekarang belajar soal kaca ya kan, karena dia kan ada pantulan bola flat, bola spin tuh mantulnya kemana gimana. Iya. Siap. Iya sih, gue baru ngeh itu gitu juga. Setiap inci kaca itu tuh pantulannya beda. Iya, kalau pemain pro tuh udah hafal. Udah hafal kalau bola begini gini dia nunggunya di mana gitu. Tapi standar ruangan tuh standar kaca tuh sama bener ya berarti. Sama. Dia kan luas lapangannya kan 10x20 tuh. Terus kacanya thickness di ini segini, itu udah pasti ya. Makanya kita kalau ngelob kan feeling gitu loh. Kayak lo ngelob supaya nggak nanggung gimana. Iya. Berarti tinggal apa nih raket yang lo belum mainin apa nih? Pickleball. Pickleball tuh yang raketnya kayak itu loh yang buat motong bawang tuh. Oh iya, talenan gitu ya. Itu belum pernah lo ya? Ya pernah tapi dulu banget ya. Itu gue main sama om-om yang udah tua banget. Bolanya plastik ketak. Bolanya plastik, bolong-bolong gitu ya kan. Ada banyak juga sih lapangannya sekarang. Ada sih kalau gue search tuh yang bareng sama tenis apa tuh tadi yang di Bandengan itu juga tuh kan. Oh ada iya, pickleball ya kan. Iya. Home ground signature. Iya. Ya udah, gitu aja kali ya. Ya kurang lebih begitu ya. Tadi diteleponin udah tuh. Kita mau party soalnya malam ini ada yang ulang tahun. Iya. Keren. Bisa aja. Iya. Ya udah. Oke guys. Thank you. Bye. Bye.